Selamat bertemu saudara-saudari mahasiswa STIE Pemnas Nias dalam mata kuliah Statistika 1. Beberapa hari yang lalu saya sudah kirimkan melalui WA Group kelas 3 buah modul video pembelajaran. Saya percaya saudara-saudari telah membuka video dimaksud dan mencermati untuk dimengerti. Nah, sesi kali ini kita akan belajar dengan materi pengantar statistika. Statistika itu berbeda dengan istilah statistik. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah data, menggambarkan dan menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk kurva atau grafik atau diagram, menarik kesimpulan dan menguji hipotesis atau hipotesa dalam bentuk dugaan, menafsirkan dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif dan rasional. Jadi statistika ini sejarahnya merupakan cabang matematika terapan dan merupakan metode ilmiah di dalam hal pengambilan keputusan atau decision making secara ilmu pengetahuan. Sedangkan statistik adalah suatu data atau kumpulan angka-angka, biasanya disusun dalam tabel. Dalam perkembangannya, statistika itu sebagai ilmu pengetahuan itu sudah lama ada. Di zaman Mesir dan Cina itu untuk menentukan besar pajak, yang tentunya menghitung pajak itu berdasarkan kemampuan masing-masing penduduknya. Pada zaman gereja dulu itu untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Pada tahun 1937 ada seorang ekonom bernama Tinbergen. Ia adalah orang pertama analisis ekonomi Belanda atau ekonom Belanda pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Ia mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi, terkenal dengan ilmu ekonomi metrik, dan itu mengembangkan ekonomi statistik. Demikian juga seorang ahli ekonom Inggris yang terkenal yang namanya Higgs. Ia mengembangkan matematika ekonomi untuk analisis keseimbangan ekonomi. Itu terkenal dengan kurva interaksi antar pasar atau harga barang dan pasar uang. Pada tahun 1950, seorang ahli namanya Bayes. Bayes ini terkenal juga di matematika, hukum Bayes atau probabilitas Bayes. Itu menggambarkan probabilitas peluang suatu peristiwa. Dan ini sangat bermanfaat dalam teori pengambilan keputusan. Beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistika. Di antaranya kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji
itu bagaimana seharusnya? Tentu perhitungan itu dihitung secara matematika, supaya juga perusahaan jangan rugi dan karyawannya juga mendapatkan penghidupan yang layak. Contoh lain, perekonomian Indonesia tidak efisien. Itu pada sektor mana? Analisa-analisa itu dibutuhkan statistika. Penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih? Tentu tidak semua sektor. Hanya sektor-sektor yang dapat menghasilkan penghasilan yang besar, yang dapat menguntungkan keuangan negara. Contoh lain, setiap produsen memberikan garansi atas barangnya. Berapa produksi akan ditingkatkan? Nah, jadi ada jaminan garansi bagi barang sehingga konsumen tertarik pada hasil produk barang tersebut. Beberapa bidang penggunaan statistika di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Pertama, di bidang manajemen. Itu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, misalnya penentuan struktur gaji, berapa pesangon dan tunjangan karyawan, penentuan jumlah persediaan barang dalam proses dan barang jadi, evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan. Di bidang akuntansi, statistika dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, misalnya penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Depresiasi itu adalah turunnya nilai atau penyusutan nilai seperti mata uang. Apresiasi barang adalah kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah. Analisis rasio keuangan perusahaan. Itu di contoh bidang akuntansi. Di bidang pemasaran, masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan statistika, contohnya penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, segmentasi pasar dan diskriminasi pasar, ramalan penjualan, efektivitas kegiatan promosi penjualan. Bidang keuangan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi melalui statistika, contohnya potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga, dan reksadana. Tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha. Analisis risiko setiap usaha. Di bidang ekonomi pembangunan, statistika dapat digunakan pada masalah-masalah yang dihadapi seperti analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran serta kemiskinan, indeks harga konsumen dan perdagangan besar. Bidang agribisnis, contoh masalah yang dihadapi dan bisa diselesaikan dengan statistika. Pertama, analisis produk tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Kelayakan usaha dan skala ekonomi.
manajemen produksi agribisnis, analisis ekspor dan impor produk pertanian. Nah, sekarang metodologi pemecahan masalah secara statistik. Tadi ada beberapa masalah tadi di beberapa bidang, dan bagaimana hierarki pemecahan masalah secara statistik. Pertama, tentu dimulai dari menemukan masalah. Masalah itu apa? Yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kalau harapannya gajinya per bulan untuk menutupi kebutuhan keluarga 2 juta rupiah, lalu penghasilannya setelah terjadi wabah COVID-19 sekarang hanya dapat 500 ribu rupiah, tentu terjadi kesenjangan antara yang diharapkan 2 juta, kenyataan gajinya per bulan 500 juta, menurun. Tentu itu timbul masalah. Ya. Masalah mendapatkan 2 juta dikurang 500 ribu berarti 1.500.000. Ini masalah. Bagaimana mendapatkan mensuplai 1.500.000 untuk memenuhi kebutuhannya? Berarti terjadi kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Lalu diidentifikasi masalah. Dilihat masalah itu. Kalau ada satu perusahaan atau kantor, ada beberapa orang pegawainya sering terlambat masuk kantor. Seharusnya masuk jam 8 pagi, beberapa orang baru datang entah jam 9 atau jam 10 pagi. Tentu ini masalah. Lalu tentu kalau pimpinan mengatakan, nah, saudara yang sering terlambat ini rupanya orangnya malas. Itu belum tentu. Lihat dulu, identifikasi dulu masalahnya. Bisa jadi karena memang alat transportasi yang dia gunakan tidak tersedia untuk pergi bekerja. Mungkin motornya sering rusak, sering mogok di jalan. Tentu pasti terlambat masuk. Atau mungkin dia mengantar anak-anaknya. Lalu selanjutnya kumpulkan fakta internal dan eksternal. Internal tentu di dalam kantor. Lalu faktor eksternal berarti yang ada di luar kantor. Berikutnya, apakah fakta cukup? Apakah fakta-fakta itu sudah cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa si A, pegawai si A itu malas? Kalau belum cukup, kumpulkan data baru. Ya, bisa jadi kunjungi rumahnya. Ya, oh ternyata bukan malas dia ini. Lalu karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka pagi-pagi dia harus ojek dulu. Dia harus banting tulang, mengantar sana mengantar sini untuk mendapatkan uang, sehingga dia harus terlambat ke kantor. Misalnya kantornya di Lotu, dia jelaslah pasti terlambat, tidak bisa lagi sampai jam 8 pagi. Seterusnya klasifikasikan dengan tabel dan grafik. Jadi dibuat tabel grafik supaya memudahkan bagi pengambil keputusan, decision making, untuk membaca, melihat, oh ternyata ini permasalahannya. Lalu interpretasi dan tarik kesimpulan dan ambil keputusan. Tentu siapa yang mengambil keputusan adalah para pimpinan, manajer. Dan siapa yang mengumpulkan data adalah tentu para pegawai, staf yang memang sudah ada di kantor atau di
perusahaan. Data dan manajemen. Sekarang kita mau lihat apa hubungannya. Minimal ada 3 hubungan data dengan manajemen. Pertama, data itu digunakan suatu dasar perencanaan. Kedua, alat pengendalian. Dan ketiga, dasar evaluasi. Disebut dasar perencanaan tentunya agar sesuai dengan kemampuan yang ada, tidak ambisius dan tidak susah dilaksanakan. Ya, misalnya pembangunan MRT, misalnya pembangunan jembatan rencana, pembangunan jembatan Selat Sunda, jalan tol, dan lain sebagainya. Jangan dibuat jalan tol penggunanya sedikit, tentu rugi perusahaan. Ya. Sebagai alat pengendalian, ya ini implementasi agar diketahui ketika ada kesalahan dan penyimpangan sehingga dapat segera diperbaiki. Ya, tidak berlarut-larut dan tidak merugikan perusahaan. Dasar evaluasi, apakah hasil kerja bisa dicapai 100%, 90%, atau mungkin merugikan perusahaan. Sehingga kalau itu hal yang terjadi adalah kerugian perusahaan, maka ya baiknya manajemen itu ditinjau ulang. Mungkin perencanaan ya dihentikan dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat jenis-jenis statistika. Secara umum ada 2 jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial atau statistika induktif. Nanti akan kita lanjutkan, kita pelajari materi yang berhubungan dengan ini. Kalau dia statistika deskriptif, mulai dari penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, peramalan, korelasi dan regresi. Sedangkan untuk statistika induktif, itu nanti akan kita pelajari metode sampling, korelasi dan regresi lanjutan, pengujian hipotesis, uji regresi, statistika non-parametrik. Apa bedanya atau apa perbedaan statistika deskriptif dengan statistika induktif? Statistika deskriptif adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara-cara mengumpulkan, menyusun data, mengolah data, menggambarkan, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Dan ini biasanya dikerjakan oleh staf atau karyawan atau tenaga administrasi kalau di kantor atau di perusahaan. Sedangkan statistika induktif adalah ilmu yang digunakan atau yang mempelajari bagaimana cara menarik kesimpulan, bagaimana cara menguji hipotesa, mengestimasi, menafsirkan parameter, menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif dan rasional. Jadi biasanya orang-orang yang mengambil keputusan itu adalah para pimpinan, baik itu di kantor atau di perusahaan. Ya. Bagaimana supaya kesimpulan itu jangan salah? Bagaimana supaya keputusan itu jangan menyimpang? Maka dibutuhkan kerja staf yang benar. Dibutuhkan cara mengumpulkan data yang benar. Ketika data yang dikumpulkan oleh pengumpul data atau para staf salah, maka yakinlah kesimpulan
atau keputusan yang diambil oleh pimpinan pasti salah. Ini ada saling keterhubungan antara statistika deskriptif dan statistika induktif. Nah, ada beberapa kebutuhan terhadap statistik. Secara umum ada 3. Penjabaran hubungan antar variabel. Kedua, alat bantu pengambil keputusan. Dan ketiga, menangani perubahan. Ini secara simpel, ya. Secara singkat ada 3. Ya, kenapa statistik itu dibutuhkan? Kenapa statistik itu sangat dimanfaatkan? Penjabaran hubungan antar variabel tentu itu menganalisis proses produksi. Bagaimana hubungan antara input dan output. Ini sangat dibutuhkan. Ya. Lalu alat bantu pengambil keputusan. Studi kasus pada perusahaan A misalnya. Menangani perubahan, membantu perubahan saat ini, dan meningkatkan proses peramalan. Nah, mampu melihat 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, untuk kemajuan sebuah perusahaan. Sekarang kita masuk pada sub materi data. Apa itu data? Secara simpel, data adalah kumpulan catatan, keterangan, atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Tentu kumpulan catatan keterangan ini itu tentu tidak semua dibutuhkan. Hanya catatan-catatan keterangan, informasi-informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dengan masalah yang sedang kita mau ungkap untuk kita cari solusi, tentu itulah data yang kita maksudkan. Lalu data yang lain atau catatan yang lain kita eliminir dan kita tidak masukkan sebagai data yang diperlukan. Atau keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi, selain yang tidak berhubungan dengan masalah yang sedang kita hadapi, ya itu kita tidak butuhkan. Dan itu kita tidak anggap data. Atau data dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan pada umumnya, dikaitkan dengan tempat dan waktu. Misalkan, harga beras C4 di Pasar Beringin Gunung Soli hari Sabtu yang lalu, pagi tanggal 2 Mei 2020. Data juga dianggap berarti asumsi dan belum pasti sebuah kebenaran, sehingga perlu diuji dan tidak bisa digunakan sebagai dasar. Jadi artinya bahwa data ini perlu diolah, perlu dianalisis, supaya bisa nanti diambil kesimpulan dan keputusan yang benar. Ada beberapa macam atau jenis-jenis data. Pertama, menurut sifatnya ada 2, ada disebut data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Ini biasanya itu data tentang mutu atau kualitas. Ya, dan sering dipakai kurang, sedang, baik, dan sangat baik. Misalnya data keadaan beras di gudang Bulog Gunung Stoli misalnya. Tentu kalau ada petugas yang mendata, maka dikategorikan berapa karung yang kurang baik, berapa karung yang baik, berapa karung yang sangat baik. Itu bisa diklasifikasikan berdasarkan kualitas mutu beras yang ada di sana. Data kuantitatif, kuantitas jumlah
adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek disajikan dalam bentuk bilangan. Misalnya data tinggi badan si Amir misalnya 150 cm. Data kuantitatif dibagi dua. Kuantitatif dibagi dua, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang, mencacah. Ya. Berapa orang, berapa banyak anak pada keluarga Ali? Ada 3 orang. Ya. Tidak pernah mengatakan ada 3/4 orang. Ya, nggak ada. Karena ini dilakukan dengan cara menghitung, mencacah. 1, 2, 3 orang, 4 orang. Tidak ada 4,2 orang, tidak ada. Jadi karena ini dilakukan dengan cara mencacah atau menghitung. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Misalnya jarak antar kota A dengan kota B ada 31 km atau 31,6 km. Nah, jadi bisa. Jadi ada bisa desimal. Ya. 31,4 km. Bisa. Karena dilakukan dengan cara mengukur. Menurut cara memperolehnya, data itu dibagi 2 jenis. Yaitu pertama data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri serta diperoleh langsung dari objeknya. Misalnya mengetahui jumlah penduduk Indonesia melalui pendataan langsung oleh petugas dari BPS. Jadi petugasnya langsung ke rumah penduduk, langsung menghitung berapa orang jumlah penduduk di satu wilayah. Itu data primer. Ya, artinya bahwa dikumpulkan langsung, diperoleh langsung. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Ya, misalnya data dari sebuah kantor, ya, didapatkan misalnya dari tata usaha. Maka data dari tata usaha itu biasanya itu diambil dari dokumen-dokumen yang ada. Ya. Maka kalau ada orang yang meneliti mengambil data itu, data yang dia ambil adalah data sekunder karena bukan dia yang mengumpulkan data itu di dalam dokumen. Sudah tersedia di tata usaha. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana syarat-syarat data yang baik. Itu secara umum ada beberapa. Pertama, data itu harus objektif, yaitu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi jangan dikarang-karang, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kedua, data itu harus representatif, mewakili secara keseluruhan atau populasi, tidak hanya mewakili sebagian-sebagian. Ketiga adalah kesalahan baku kecil atau deviasi standar kecil. Atau sering ini disebut mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil. Ini menggambarkan besarnya penyimpangan atau kesalahan yang diakibatkan pengambilan sampel, tetapi dapat pula digunakan untuk menggambarkan ketepatan estimasi atau perkiraan terhadap populasi. Jika kesalahan baku deviasi standar kecil, maka estimasi akan lebih tepat. Dan sebaliknya, bila kesalahan baku besar, berarti penyebaran rata-rata sampel juga besar, maka estimasi menjadi kurang tepat. Keempat, data harus
up to date, tidak kedaluarsa, masih baru sesuai zaman. Dan kelima, data itu harus relevan, yaitu ada hubungan dengan persoalan yang sedang atau yang akan dipecahkan atau diselesaikan. Kita lanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data. Tadi jenis-jenis data menurut sumbernya, ada data primer, data sekunder. Lalu bagaimana data primer itu diperoleh? Bisa dengan wawancara, interview, pengisian kuesioner atau angket. Lalu bagaimana data sekunder itu didapatkan? Itu bisa dari pihak lain seperti kantor BPS, di Bank Indonesia, World Bank, dan seterusnya, atau dan lain sebagainya. Jenis-jenis data menurut sifatnya, itu tadi ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu ya misalnya menentukan atau menghitung jenis kelamin, warna kesayangan, biru, merah, asal suku, dan sebagainya. Data diskrit dari menghitung mobil, jumlah staf, jumlah TV, jumlah penduduk. Data kontinu, hasilnya mengukur, misalnya mengukur berat badan, jarak kota seperti yang tadi, luas rumah, tapak rumah, dan sebagainya. Jenis data menurut sifatnya, itu data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data menurut skala pengukurannya, itu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contoh agama, jenis kelamin, jurusan di perguruan tinggi. Data ordinal selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat tetapi jarak antar peringkat tidak sama. Contoh tingkat pendidikan, penentuan juara, dan lain-lain. Data interval, yaitu selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval, jarak yang sama tetapi tidak memiliki angka nol absolut. Contoh nilai tes, pengukuran sikap, dan lain-lain. Data rasio, selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka nol absolut. Contoh pendapatan, harga barang, dan lain-lain. Jenis data menurut waktu pengumpulannya. Pertama, data cross-sectional data adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contoh jumlah mahasiswa perguruan tinggi di Kartasura tahun 2010. Jumlah laba perusahaan yang go publik tahun 2010. Berarti ada waktu tertentu yang sama-sama tahun 2010. Data time series data adalah data yang dikumpulkan selama kurun waktu periode tertentu. Contoh, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Produksi padi di Indonesia tahun 2005 sampai 2010. Jadi ada periode tertentu dalam kurun waktu tertentu. Metode pengumpulan data itu ada 2. Ada metode sensus dan ada metode sampling. Metode sensus yaitu cara pengambilan data di mana keseluruhan elemen populasi diambil datanya. Kalau data yang diambil itu adalah data seluruh penduduk Kabupaten Nias, maka seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nias diambil data penduduknya. Ya. Contoh sensus penduduk tanpa kecuali ya harus dihitung, harus dicacah, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, dewasa, dan sebagainya. Data yang diperoleh disebut parameter. Metode sampling, yaitu cara pengambilan data di mana yang diambil datanya adalah elemen sampel dari suatu populasi.
Jadi hanya mewakili keseluruhan yang tadi itu. Ya. Jadi tentu yang mewakili itu harus mampu mewakili representatif dari populasi yang ada. Alat atau instrumen untuk pengumpulan data itu secara umum ada, yang kita bahas di sini ada 4. Yang pertama adalah kuesioner atau angket. Ini biasanya ada daftar-daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis lalu diedarkan kepada orang yang kita mau cari datanya, atau orang yang kita mau cari datanya itu sering disebut itu adalah responden. Kedua, interview atau wawancara. Macam ada misalnya di televisi, ada misalnya yang mewawancarai di televisi. Tentu sebelum diwawancarai ya dia harus menyiapkan daftar pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada responden. Observasi, ini pengamatan. Dia hadir langsung, dia amati, dia lihat dengan kepala mata sendiri apa yang terjadi di tempat perkara misalnya. Itu observasi, dia catat itu, dan itu menjadi sumber data. Kemudian studi kasus, studi perpustakaan atau studi pustaka. Itu biasanya itu menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang diperoleh dan bisa kita dapatkan melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi bagi misalnya yang S1 sudah menyelesaikan studinya, tesis dan disertasi, atau peraturan perundang-undangan yang ada, atau ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik itu dalam bentuk cetak maupun elektronik. Itulah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang nantinya akan digunakan sebagai bahan di dalam hal untuk melihat dan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan terakhirnya diambil keputusan dari solusi permasalahan yang sedang dicari jawabannya, yang sedang diteliti misalnya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri sesi ini, maka nanti ada tugas saya sampaikan kepada saudara mahasiswa. Ini tolong nanti diselesaikan di kertas A4 dengan tulisan tangan, tidak diketik, tapi tulis tangan sendiri. Baiknya pakai ballpoint tinta biru, dikirim melalui email sehiatoagustinusia@gmail.com. Tugas yang pertama, 1. Jelaskan perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensi. 2. Jelaskan penggunaan statistika di bidang ekonomi. 3. Jelaskan hubungan data dengan manajemen. 4. Jelaskan jenis-jenis data dan tuliskan masing-masing 2 contoh. 5. Jelaskan syarat-syarat data yang baik. 6. Jelaskan 4 instrumen untuk pengumpulan data dan tuliskan masing-masing 1 contoh. Sesuaikan dengan pekerjaan di tempat kerja Anda sekarang. Tolong nanti di kertas itu tulis nama kelas pekerjaan bagi yang ada pekerjaan, tempat kerja bagi yang sedang bekerja, yang tidak sedang bekerja juga ya berarti kosong, hari tanggal sekarang, dan tanda tangan. Demikian
pelajaran kita pada hari ini, dan semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Atas perhatiannya semua, saya ucapkan terima kasih.